Lovers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang benang katun. Seperti apa videonya? Tonton terus sampai habis ya. Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta follow semua sosial media kami ya. Oke, jadi di sini saya akan bahas semua benang katun yang pernah saya coba dan masing-masing akan saya jelaskan kegunaannya dan teksturnya serta perbedaannya itu seperti apa. Kita akan mulai ya. Jadi di sini udah banyak banget nih swatches yang pernah saya coba semuanya. Nah, kita lihat satu-satu ya. Saya tidak akan membahas detail banget karena semua benang katun ini pernah saya bikinin video gitu ya, satu-satu pernah saya bahas detail. Di sini saya akan mencoba membahas secara umum saja dan perbedaannya antara benang katun yang satu dengan yang lainnya itu seperti apa. Oke, untuk amigurumi, benang katun yang paling sesuai untuk amigurumi adalah di sini saya memilih benang katun panda. Kemudian ada katun parkit, karena ini teksturnya hampir mirip ya, teman-teman bisa lihat di sini. Kurang lebih tuh hampir sama, tetapi katun parkit ini sedikit lebih kecil daripada katun panda. Kemudian favorit saya lagi yang cocok untuk amigurumi adalah katun Bali polos. Ini juga sama, teksturnya hampir sama dan ukuran benangnya pun hampir sama. Kemudian ada katun Bali Exoelia dari Exoelia. Ini juga sama, tetapi dia agak sedikit besar, kurang lebih ini hampir sama, mirip dengan katun panda, tetapi tidak selembut katun panda. Kemudian saya juga suka menggunakan Onitsuga katun, tetapi yang ombre, karena teksturnya hampir mirip. Kalau yang ombre ini menurut saya kurang sesuai untuk wearable, karena dia agak-agak sedikit kasar ya, karena menggunakan pewarna yang agak banyak, jadi hasilnya tuh lebih kaku dan ini lebih cocok untuk amigurumi sih menurut saya. Oke, jadi ini adalah benang-benang katun yang sesuai untuk amigurumi sesuai dengan pengalaman saya. Hasilnya hampir sama dan tidak terlalu berbeda. Oke, next kita akan melihat katun yang untuk produk-produk wearable. Untuk produk wearable, saya menyarankan menggunakan katun. Yang pertama katun bambu. Yang ini saya memilih yang small ply karena memang katun bambu itu enak banget, nyaman, adem di kulit dan dia juga menyerap dengan baik seperti itu. Tapi dia teksturnya memang jatuh, tidak kaku gitu ya. Jadi ini cocok banget untuk produk wearable. Kemudian ada soft katun. Ini juga katun yang saya rekomendasikan untuk produk-produk wearable. Dia ukurannya lebih besar daripada yang katun bambu. Playnya lebih besar dan dia hasilnya tuh juga agak jatuh, tetapi tidak sejatuh bambu ya, jadi agak sedikit kaku. Teksturnya ini hati-hati, dia gampang banget untuk split atau breakout, jadi teman-teman harus agak hati-hati di sini. Kemudian ada katun combat dari gudang benang hits. Ini juga saya rekomendasikan untuk produk wearable karena benang ini tuh lembut banget dan nyaman banget di kulit. Kemudian ada Onitsuga cotton. Onitsuga cotton ini hasilnya itu memang kaku, tetapi saya masih rekomendasi ini untuk produk wearable karena dia itu kalau dirasa ke kulit itu lembut gitu ya. Dan yang terakhir itu saya rekomendasiin juga katun panda. Jadi katun panda ini selain bisa untuk amigurumi, bisa juga untuk produk wearable karena hasilnya itu lembut dan dia memang kaku sih, nggak jatuh gitu, tapi cukup nyaman sih. Dan saya sering banget menggunakan katun panda ini untuk barang-barang baby gitu ya, untuk sepatu baby, untuk topi, untuk romper itu masih bisa menggunakan katun panda. Nah seperti ini. Nah untuk benang ini ada dari United by Cotton. Ini menurut saya adalah benang yang cocok banget untuk home decor. Bisa sebenarnya untuk amigurumi atau untuk produk wearable, tapi yang paling pas itu adalah home decor. Jadi untuk bikin taplak, kemudian untuk sarung bantal, kemudian untuk tutup galon itu cocok banget. Karena di sini teman-teman bisa lihat dia teksturnya itu agak sedikit mengkilap gitu ya. Dan ini ini juga bisa untuk bikin tas atau bikin dompet seperti itu. Karena dia hampir-hampir mirip ada polyesternya gitu. Agak sedikit mengkilap, tetapi saya tidak merekomendasi ini untuk home decor yang berdekatan dengan panas karena takutnya itu meleleh.
Kalau yang ada bahan dasar polyesternya itu agak sedikit bahaya gitu. Lebih baik yang benar-benar katun. Oke, jadi United by Cotton ini oke banget nih untuk tas juga, untuk dompet itu oke. Kemudian yang aman untuk panas, untuk bikin coaster gitu, ini adalah katun Bali polos. Karena katun Bali polos ini bahan dasarnya itu 100% katun, jadi dia aman kalau misalnya berdekatan dengan panas gitu ya, menahan mungkin kalau misalnya gelasnya agak panas ditatakin seperti ini itu aman. Kemudian untuk kain yang handle gitu ya, untuk megang panci panas atau wajan panas itu juga bisa menggunakan katun Bali polos ini. Nah, itu tadi beberapa katun sesuai dengan kegunaannya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semua ya. Jadi tidak bingung kalau misalnya katun ini tuh gunanya buat apa, katun ini buat apa. Dan semua katun ini pernah saya bahas lebih detail. Jadi teman-teman nanti bisa langsung cek aja. Akan saya taruh di kolom deskripsi link-linknya tentang benang-benang katun ini. Oke, itu tadi review singkat saya. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman semua. Kita ketemu di video berikutnya. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa teman-teman. Dadah!